Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah ramai semuanya, cantik paripurna, insya Allah lahir batin dunia akhirat ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, senang sekali ini di suasana yang sangat menyenangkan di hari ini pemirsa. Bisa berjumpa kembali bersama dengan Anda pemirsa setia TVRI Jogja. Bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah, nanti kita akan banyak nih ya mengobrolkan kajian-kajian yang insya Allah menjadi insight-insight baru kita di hari ini. Tentunya hanya di program Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, Nah, Masya Allah, ini udah kompak semuanya, sudah antusias sekali pastinya. Udah tahu tema kita hari ini? Udah ya? Oh, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Nanti saya kasih tahu. Tapi sebelumnya kita wajib dulu nih kenalan dengan ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah hadir menemani saya dan juga narasumber pastinya. Nah, yang sebelah kanan dulu deh sunahnya. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dijanati, berilmu, beramal, baik dijanati, barokallah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini dari Majelis Taklim Baiti Janati Yogyakarta. Masya Allah, berkah ya Bu ya, insya Allah ya. Amin. Dan selanjutnya sebelah kiri saya nih kayaknya mau kasih tahu juga ini dari mana. Coba ya kita dengar sama-sama dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ajas ya condong catur, amal ibadah subur, santun hati dan tutur, akhlaknya terukur, hidupnya makmur. Al-Jasiyah condong catur, istiqomah tak kenal libur, sedekah terus meluncur, dunia bahagia, akhirat makmur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Majelis Taklim Al-Jaziyah Condong Catur Yogyakarta. Al-Jaziyah artinya apa Ibu? Wanita yang bersimpu, Masya Allah. Semoga bisa selalu berbakti kepada suami, orang tua, dan tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga saya harus nih memperkenalkan narasumber kita karena ini istimewa sekali sudah meluangkan waktunya di hari ini. Ini tentunya sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Khamim Zarkasih Putro MSI. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Agama dan Kebudayaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tifa. Kabarnya baik hari ini, Alhamdulillah Tas. sehat. Alhamdulillah baik. Ini kalau saya lihat biasanya sudah kemana-mana nih, ini udah beberapa titik harusnya nih berarti hari ini ya. Udah Iya. kemana aja hari ini Ustadz? Ya tadi sudah persiapan untuk kegiatan mengajar, terus nanti setelah Masya ini Allah. juga mengajar lagi ya. Guru pekerjaan utamanya mengajar Mbak Tifa. Tapi amal jariahnya insya Allah banyak, jadi menabung terus ya Tas ya. Amin, amin. Amin, Ya. amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga sesuai nih ya dengan tema kita kali ini, karena kalau kita berkontribusi banyak, insya Allah nanti kita mendapatkan pahala lebih di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dengan tema kita kali ini mengenai masjid yang menyenangkan dan mensejahterakan umat. Nah, kita tahu masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang sangat mulia, yang sangat utama untuk bisa beraktivitas atau berkegiatan ibadah ya, utamanya untuk umat Islam. Dan Allah pun sangat-sangat mencintai hambanya yang memang dengan ringan hati melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk beribadah, entah itu mungkin untuk sholat berjamaah, tadarus, atau mungkin juga untuk ibu-ibu majelis taklim bisa melaksanakan kajian gitu ya di masjid ya. Nah, kalau masjid kita aman, nyaman, terus juga terawat, kita seneng nggak sih Bu? Seneng ya, rasanya pengen balik terus gitu kan, apalagi bersama dengan teman-teman yang memang satu frekuensi, kita punya niatan yang mulia gitu hadir di masjid. Nah, ini gimana sih kira-kira
agar bisa menjadikan masjid itu tempat yang menyenangkan dan juga sekaligus mensejahterakan umat. Nah, ini gimana nih, Tas? Karena kan kalau tidak salah juga ada anjuran untuk memakmurkan masjid. Nah, kita bahas satu persatu. Gimana, Tas, ini? Keutamaan untuk pergi ke masjid itu sendiri apa sih sebenarnya? Iya, Mbak Tifa. Ya. Jadi kalau kita setiap ke masjid, kemudian salah satu yang kita bacakan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita sudah menyampaikan bahwa hidup, perjuangan, ibadah semua untuk Allah SWT, itu kan sebenarnya termasuk fungsi dari masjid ya. Betul. Yang kalau misalnya memang sekian lama ada reduksi ya. Kalau kita belajar dari periode Rasulullah Muhammad SAW, itu kan segala macam permasalahan hidup dibicarakan di masjid. Masya Allah, ya. Ya, tetapi kemudian belakangan ada beberapa saat yang lalu rasa-rasanya hanya yang penting untuk sholat fardu dan seterusnya. Tetapi setelah kita menyadari kekeliruan itu, kita sudah memperbaiki bahwa ternyata masjid juga bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada yang hadir. Ya, sebagai contoh misalnya ini kan yang hadir semuanya ibu-ibu gitu ya. Iya. Saya sering melihat ada beberapa masjid yang belum mempersiapkan tempat wudhu khusus untuk ibu-ibu. Oh, Nah, ya. ini kan salah satu contoh bagaimana supaya ibu-ibu senang ke masjid adalah ada tempat berwudhu yang khusus. Iya, betul. Karena kalau kan ada ya di beberapa masjid campur gitu loh Mbak. Antara bapak-bapak dengan ibu-ibu kan jadi nggak nyaman. Betul. Artinya bahwa ibu-ibu maaf ya harus membuka hijabnya, ya, kemudian dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Itu kan, nah ini contoh yang pertama. Sehingga saya selalu menekankan yang pertama masjid itu ya itu ada itu fasilitas itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan anak-anak kita. Iya. Ini karena semuanya berdekatan dengan ibu gitu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa beberapa masjid dulu juga ada yang apa? Jadi anak-anak itu kalau di masjid diedukasi, bukan dimarahi gitu. Ya. Saya dulu punya pengalaman Mbak Tifa ketika Iya. saya masih kecil dulu kan pas sholat taraweh gitu ya. Terus saya kan ngobrol dengan sebelah saya gitu. Terus kepala saya diadu dari belakang itu. Oh, sampai sekarang kalau ketemu orangnya masih dendam gitu. Oh, masih sering ketemu kadang Iya, ya? kalau pulang kampung kemudian ketemu rasanya masih mangkel gitu loh. Ya padahal ya kan sakitnya mungkin nggak terlalu sakit, tapi sakitnya aku di sini loh. Aduh, Iya, ya. jarum bahasa Jawanya Jarum. gitu. Tapi jadi kenangan manis juga sih sebenarnya, Tats ya. Iya, Meskipun iya. agak kurang menyenangkan waktu itu pengalamannya. Oke, jadi memang ternyata perlu ada fasilitas yang itu bisa mengakomodir kebutuhan gitu kan, mana jamaah untuk yang pria dan juga yang perempuan. Dan selanjutnya itu kalau misalkan kita hadir gitu kan di tengah-tengah jamaah, kita kan juga pasti pengen suasana yang nyaman, aman gitu. Itu gimana sih kemudian agar bisa mengorganisasikan sekitaran masjid untuk ayo loh kita sama-sama membangun budaya, ayo kita berani ke masjid, kita jangan cuman meramaikan masjid pas saat-saat tertentu. Kalau tadi kan dibilang entah mungkin juga pas Ramadan aja atau pas Jumatan aja, itu gimana membangun budayanya sebenarnya itu, Tats? Ya, jadi kaitannya dengan manajemen masjid itu kan kemudian ada ketakmiran gitu ya. Takmir itu kan sebenarnya punya fungsi untuk, ya kalau dalam bahasa sistem itu ada merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, ngontrol. Itu kan itu bisa dilakukan oleh takmir. Oleh karena itu takmir yang terpilih adalah memang kalau bisa adalah memang orang-orang yang memang rutin aktif berjamaah di masjid itu ya. Karena di tempat-tempat kita juga ada, dalam beberapa tempat itu ada takmir masjid malah yang tidak pernah ke masjid itu. Sehingga tidak, ya ada ya Bu ya. Ada ya? Tapi kalau di ibu-ibu di condong catur dan ditempel semuanya baik-baik. Amin, gitu. amin, insya Allah. Di beberapa tempat lain itu ada, jadi hanya ada di susunan kepengurusan ada, tapi nggak pernah berpartisipasi di masjid. Lah ini saya kira juga perlu kita evaluasi. Dievaluasi yang pertama yang jadi takmir adalah mereka yang memang betul-betul sudah memakmurkan, bukan sekedar pengurus tapi pemakmur masjid, yang kalau dalam bahasa Jawanya itu atine tansah makantil-kantil gitu. Makantil-kantil itu selalu tertanam di masjid itu. Jadi di mana saja yang dia pikirkan adalah bagaimana pengembangan masjid itu ya. Kalau fisiknya sudah jadi, kemudian bagaimana cara mengisi supaya kegiatan-kegiatannya itu bisa maksimal gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian fisiknya jelegernya sudah bagus,
tetapi Tetapi apa ditahan dulu Tas ya? Ya. Makin bikin penasaran nih. Tetapi lanjutannya seperti apa? Kita saksikan setelah yang berikut ini. Tetaplah di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Tablik Islami, membumikan Al-Quran. Tablik Islami, mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami, mimbar Islam kita. Tablik Islami, berjejak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Mas Faruk Firdausi sudah melantunkan dengan sangat indah tadi ya. Adalah Quran Surat At-Taubah ayat 18. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan baik di studio maupun dimanapun Anda berada mendapatkan balasan berkali-kali lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, ini sebelum nanti kita melanjutkan lagi tadi ada yang masih belum terjawab tadi ya. Apa sebenarnya nilai-nilai penting atau esensi yang memang ingin disampaikan melalui Quran surah At-Taubah ayat 18 ini? Ya, jadi tadi yang disampaikan Mas Faruk tadi ada beberapa kriteria yang menjadi pemakmur masjid. Jadi yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah. Jadi motivasi awalnya kita untuk makmurkan masjid itu karena kita beriman kepada Allah, bukan karena motivasi-motivasi yang lain ya. Ya. Ini karena menjelang tahun politik kan juga banyak orang yang motivasi apa ya Bu ya gitu. Betul. Mulai panas nih sekarang nih. Mulai panas situasinya. Tas. Betul, pokoknya kita ngurusi masjid karena beriman kepada Allah. Ya. Dan yang kedua karena kita meyakini kedatangan hari akhir. Jadi kalau Mbak Tifa lihat di banyak ayat Al-Quran itu beriman kepada Allah itu selalu diikuti dengan keyakinan kepada hari akhir. Itu kan suatu konsekuensi logis ya. Ya. Artinya bahwa orang itu kalau tidak beriman kepada hari akhir tidak mungkin dia beriman kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Dan yang ketiga tadi sampaikan adalah mereka orang-orang yang memang menegakkan ibadah sholat. Iya. Nah, ini saya kira fungsi utama dari masjid kita memang untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang lebih penting lagi di situ ditekankan bahwa mereka yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang tidak punya ketakutan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena misalnya ya katakanlah ya bagaimanapun ketika berdakwah itu juga menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kendala, menghidupkan, memakmurkan masjid juga banyak yang senang, tapi juga ada satu dua yang tidak setuju dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kunci dari ayat itu bahwa kita melaksanakan itu hanya takut kepada Allah, hanya karena iman kita kepada Allah, dan karena keyakinan kita akan adanya pertanggungjawaban kehidupan pasca kematian kita, Mbak Tifa. Jadi memang ada alasan mendasar yang akhirnya menggerakkan kita mau memakmurkan masjid, paling tidak ada 3 unsur tadi atas ya, agar kita juga jadi lebih beriman dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan atas dasar kepentingan yang lain gitu ya. Kepentingan Oke, duniawi. tadi juga ini masih mengganjal Tats, belum selesai. Kalau tadi ternyata dikatakan jangan sampai bangunan fisik dari masjid itu udah bagus gitu kan, tapinya apa nih lanjutannya Tats? Ya tapi kosong dari Kosong. kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi kalau saya melihat misalnya contoh kita yang selalu menjadikan percontohan misalnya di Masjid Jogokarian itu kan kegiatan-kegiatan begitu penuh sampai kemudian ada istilah masjid manajemen zero rupiah gitu. Saking banyaknya yang mendonasikan juga duitnya ya. selalu dihabiskan gitu loh Mbak Tifa. betul. Jadi dari orang yang nyumbang langsung Iya. dihabiskan nanti untuk kegiatan. Lah ini kan
ada juga beberapa takmir masjid yang agak ngeyel gitu ya. Iya. Senangnya nabung sebanyak-banyaknya, kalau rapat takmir kita punya simpanan berapa, itu rasa-rasanya senang. Padahal ya memang kalau yang namanya masjid uang selalu bertambah karena ada Jumatan, ada infak, pengajian Masya ibu-ibu Allah. ada infak. Nah itu kalau hanya dikumpulkan terus itu mubazir sebenarnya. Itu seharusnya kalau kita belajar dari tadi Joko Karyan itu dihabiskan aja Mbak Matifa. Karena sebenarnya uang itu kan miliknya jamaah dan Iya. kalau misalnya jamaah percaya apapun kegiatan dari masjid itu pasti didukung oleh masyarakat. Yang penting tadi membangun trust itu, Trust. membangun kepercayaan bahwa Iya. memang betul-betul mereka menginfakkan hartanya ke jalan Allah lewat masjid itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka yang nyumbang dan seterusnya itu. Itu jadi itu persoalan yang manajemen zero itu, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau saya sih melihat misalnya memberikan kesejahteraan kepada siapapun yang terlibat di masjid itu menurut saya bagus juga ya. Jadi kalau kita bicara tentang ya ini kan pasca COVID-19 itu Mbak Tifa kan ya bagaimanapun ekonomi juga belum begitu membaik gitu ya. Ya. Artinya masjid juga bisa membantu jamaahnya untuk supaya mereka bisa menggeliat lagi, kemudian ekonominya bisa berjalan lagi dan para agniya, orang-orang kaya yang ada di sekitar itu bisa saling membantu supaya ada uang yang beredar yang bisa membantu masyarakat sehingga ya kita aktif di masjid tetapi juga persoalan-persoalan mendasar kehidupan kita, masalah ekonomi dan seterusnya itu juga bersama-sama difikirkan Iya. oleh mereka yang jadi takmir masjid, yang aktif di kegiatan masjid sehingga ya juga memberikan kebahagiaan juga lah ya, artinya tadi juga sudah disampaikan oleh ibu-ibu kebahagiaan yang dia ingin diraih kan ya dunianya ya dapat, akhiratnya juga dapat. Betul, amin. Jadi ini bisa dibilang untuk bisa memakmurkan masjid itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari takmirnya, tapi juga masyarakat sekitar, bahkan tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya ini juga punya peran gitu ya. Kalau kita bisa aktif, kita bisa sama-sama memberdayakan untuk kepentingan umat, itu kan akan lebih baik. Jadi jangan takut nanti miskin hanya gara-gara nggak punya tabungan di masjid ya Tas ya. Iya. Kan kalau kita bersedekah sedikit aja akan digantikan Allah berkali-kali lipat, apalagi untuk kepentingan umat gitu ya. Masjid insya Allah akan digantikan lebih banyak lagi oleh Allah. Dan juga Tas, ini kalau ngomongin soal gimana kita menautkan hati ke masjid gitu, terutamanya juga perlu kita pikirkan adalah untuk generasi muda, apalagi generasi milenial gitu kan ya, Gen Z juga, itu gimana kemudian agar bisa mengajak generasi ini, ayo loh kita punya masjid yang harus kita hidupkan kembali gitu. Bagaimana Tats? Ya jadi yang perlu dipahami adalah persepsinya dirubah dulu. Oke. Yang jadi takmir jangan merasa orang yang dilayani. Takmir adalah khadam, pelayan masyarakat oke. gitu. Sehingga kalau misalnya jadi takmir masjid itu banyak-banyaklah minta informasi dari jamaahnya apa sebenarnya yang mereka inginkan ya. Jadi tidak semua yang diinginkan oleh takmir itu cocok dengan masyarakat. Tadi Mbak Tifa menyampaikan mungkin milenial itu juga butuh kegiatan-kegiatan baru yang ya orang yang seumur saya dan ibu-ibu yang ada di sini kan mungkin ya kalau mendengar perkembangan milenial itu kan ya seperti itu ya, begitu pesatnya, begitu canggihnya. Tetapi kalau mereka tidak punya daya panggil untuk aktif di masjid, itu kan juga menjadi tantangan dari dakwah kita. Betul. Itu artinya apa? Masjid tidak memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Nah disinilah makanya tadi yang saya sampaikan, takmir sebagai pelayan masyarakat itu akan senantiasa minta masukan dari jamaah ya, ada kotak saran, ada pertemuan rutin dan sebagainya, sehingga kegiatan-kegiatan apa yang sebenarnya pas untuk dilakukan ya. Jadi ya mungkin ya katakanlah yang agak ya kan sementara ini mungkin ada juga orang tua yang kekhawatiran nanti daripada nyerempet-nyerempet salah dan sebagainya sehingga tidak pernah mencoba gitu. Oke, baik. Kan sebenarnya perlu juga lah milenial diberikan kegiatan yang ya mungkin agak bagus, yang penting tidak melanggar syar'i gitu aja. Betul, Jadi setuju. iya. Nanti kita lanjutkan lagi Tats ya, ini juga mungkin bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari ibu-ibu majelis taklim. Monggo, kalau tadi sebelah kanan, sebelah kiri dulu sekarang ya? Mana dulu? Oh yaudah, sebelah kanan dulu deh. Monggo Ibu, dengan siapa ini yang mau bertanya? Namanya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli dari Majelis Taklim Baiti Janati. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar masjid ini menyenangkan bagi
kaum milenial untuk bisa sholat berjamaah. Oh, pas Itu sekali. aja Ustadz. Baik, terima kasih Bu Erli. Ini sehati kita ya Bu ya, punya pertanyaan sama gitu ya, mengkritisi bagaimana perkembangan zaman. Nah, boleh dilanjutkan lagi nih Tas. Apa? Kayaknya memang ada yang belum selesai ya tadi ya. Iya, jadi terima kasih Mbak Erli ya. Jadi Ya. memang sekarang itu orang melihat bahwa masa depan bangsa itu kan tergantung dari remaja kita ya. Betul. Yang sekarang ini sedang tumbuh, yang sedang mencari jati diri dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau masjid ingin milenial ini kerasan di masjid, ya supaya ada tadi yang saya sampaikan kegiatan-kegiatan yang cocok bagi mereka. Jadi tidak ada salahnya olahraga itu dibawa ke lingkungan masjid, kemudian juga kegiatan-kegiatan, ya misalnya kalau anak-anak kita sekarang itu kan membangun basis ekonomi yang serba IT, Iya. itu saya kira masjid bisa juga menyediakan fasilitas ya, minimal nanti dari mereka bisa mengakses internetnya dan sebagainya. Nah, cuman yang penting yang tadi ya saya contohkan. Yang penting seperti apa ditandu Tas ya. Iya. Kita simpan untuk segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami mimbar Islam kita. Tablik Islami di TV dan di Jogja. Ya, Masya Allah, ini obrolan kajian kita masih terus bergulir dan memang belum selesai ya Tas ya. Masih membahas mengenai masjid yang menyenangkan dan mensejahterakan umat. Nah, ini saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu dari Majelis Taklim mana Ibu, monggo silakan. Namanya siapa? Saya perkenalkan, saya Hafsah dari Al Jaziyah Condong Catur. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, begini, di masjid kami itu terus terang saja kesulitan untuk mencari penerus. Karena semuanya itu tua-tua, yang muda-muda itu susah sekali untuk diajak. Bagaimana caranya untuk menarik bagi kaum muda? Karena untuk azan saja itu susah mencarinya. Ya, Terima kasih. baik, terima kasih, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya unek-unek dari hati terdalam ya. Mungkin juga tidak hanya dirasakan oleh ibu-ibu di Condong Catur, tapi mungkin di daerah lain juga. Nah, ini juga meneruskan lagi Tas. Apa ini bagaimana kemudian caranya untuk bisa kembali mengaitkan nih atau menarik antusiasme anak muda penerus bangsa kita untuk bisa terus ada di masjid? Iya, tadi itu pertanyaan dari Bu Hafsah itu bagus ya. Jadi Iya, iya. kaitannya dengan harusnya kan muadzin itu kan dipilih yang suaranya ya, Lantang seperti Mas Faruk gitu. tadi lah ya, Wih, udah deh. suaranya bagus Masya Allah, gitu ya. Dan itu tapi kan simbah kakung dah. Itu kan orang yang tadinya mau ke masjid jadi nggak ke masjid karena suaranya. Tapi ya mereka juga nggak salah, mereka harus nggak adzan ternyata tidak ada yang muda yang adzan. Ya, jadi makanya tadi yang saya sampaikan tadi bahwa ada fasilitas-fasilitas tertentu yang disediakan oleh masjid sehingga anak muda itu merasa berkepentingan di situ. Jadi misalnya mungkin nggak ada study club gitu ya di masjid gitu ya, kemudian ada senior-senior yang sudah paham tentang pendidikan, mereka bisa mengumpulkan yang anak-anak muda. Sebenarnya kalau remaja kita merasa kebutuhannya tercukupi di masjid, itu pasti mereka akan ke masjid. Ketika ingin olahraga, ada tempat olahraga. Ketika ingin belajar, ada tempat belajar. Ingin mengakses internet juga, internetnya juga kenceng gitu ya. Nah, ini juga ada cerita anekdot Mbak Tifa. Saya pernah melihat itu ada anak-anak kecil di suatu masjid itu kan banyak sekali begitu. Tapi begitu ada sholat fardu pada ndelik gitu ya. Nah, ternyata ketika saya selidiki ternyata hanya mencari paket gitu ya. Nah, ini yang tadi saya contohkan, terus orang tua marah terus jodoh digusai gitu ya. Jadi saya kira tidak perlu diusir gitu ya. Yang penting adalah diedukasi, diberi mengertikan. Pokoknya ketika ada sholat fardu, semua kegiatan dihentikan ya. Kemudian kita sholat fardu dulu, setelah itu nanti bisa dilanjutkan lagi. Itu perlu ada pendekatan. Tapi kalau misalnya hanya suruh oyak-oyakan kan nanti malah jadi masalah gitu ya Bu ya. Jadi malah bapak-bapak ngoyak-oyak yang kecil-kecil supaya pada sholat malah seperti tawaf tuh Bu. Jadi akhirnya malah jadi oyak-oyakan di masjid. Padahal bukan di Mekah Madinah ya. Iya, jadi malah jadi oyak-oyakan gitu, terus
orang tua mangkul sih terus ngambil batu kecil dilempar, itu akhirnya melempar jumroh. Iya. Ya. Oke, baik. Jadi memang alangkah baiknya kita tuh yang paham dengan hal seperti ini gitu kan ya. Sebenarnya mungkin inisiatifnya ada tapi belum ada yang menggerakkan gitu loh Tas. Jadi mungkin juga butuh pentolan-pentolan dari warga sekitar untuk ayo dong kita nih melek teknologi bisa kok ternyata disandingkan gitu ya dengan apa namanya masjid gitu kan. Bagaimana kemudian bisa menghidupkan masjid dengan teknologi agar apa nih anak-anak juga merasa terfasilitasi dan tidak sulit untuk pergi ke masjid. Oke, Tas ini juga karena kita sudah sampai di penghujung acara, monggo Tas untuk bisa menyampaikan apa nih sekiranya sekali lagi yang perlu kita tekankan, kita highlight lagi mengenai tema kita masjid yang menyenangkan dan mensejahterakan umat. Monggo Tat, silahkan. Ya, jadi memang idealnya kalau semua pengurus masjid atau takmir masjid itu aktif ya. Tapi menurut pencermatan saya itu ya kalau sudah ada 2 atau 3 orang saja yang jinggelengi gitu. Jinggelengi itu apa ya? Betul-betul memikirkan itu di beberapa tempat cukup sebenarnya. Iya. Ya, cuman persoalan tadi seperti ditanyakan Mbak Hafsah itu, tapi kan regenerasionalnya tuh nggak ada, yang muda-muda nggak tertarik. Makanya mungkin kalau dalam komposisi ketakmiran itu di regenerasi tetap jalan, artinya ya misalnya kalau setiap ada pergantian yang muda maju, tapi yang tua juga tetap mendampingi terus. Kan kadang-kadang di beberapa kan memang kadang-kadang ya yang tua ingin bertahan gitu, yang muda nggak punya kesempatan atau begitu kagol terus yang muda suruh maju semua, yang tua meninggal, itu saya kira juga enggak pas. Jadi tetap harus dikombinasikan antara yang tua dengan yang muda supaya ya masing-masing itu punya kelebihan dan punya kekurangan yang akan saling mengisi sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid betul-betul yang tadi saya sampaikan kegiatan yang memang dibutuhkan oleh jamaah, bukan kegiatan yang disenangi oleh sekedar takmirnya saja gitu. Yang kadang-kadang akhirnya tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan dukungan dari jamaahnya. Baik, terima kasih sekali nih Ustadz Dr. Haji Khamim Zarkasi Putro MSI. Sekali lagi beliau adalah Ketua Pusat Studi Agama dan Kebudayaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ustadz ya. Tadi dari awal sampai barusan saya mantau ini Mas Farouk udah senyum-senyum aja. Kayaknya juga ngerasa tergelitik deh ya dengan apa nih kondisi masjid di sekitar rumah ya. Nah ini kalau calon regenerasinya aja kayak Mas Farouk, insya Allah lancar, aman, tentrem, ayam, enak semuanya ya. Jadi ada regenerasi begitu ya, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sudah lega ibu-ibu? Sudah terjawab satu persatu pertanyaannya ya. Dan itulah dia tadi obrolan kajian kita di Tablik Islami dengan tema sekali lagi mengenai masjid yang menyenangkan dan mensejahterakan umat. Semoga bisa kita tarik manfaatnya, bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan hanya berhenti di Anda saja, bahkan harus disebarkan seluas-luasnya agar lebih banyak orang yang akhirnya bisa kembali lagi. Ayo kita tertarik untuk bisa menghidupkan masjid kita sebagai sentra pemberdayaan dan juga pembinaan bahkan pilar kebangkitan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.